Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Adit Murti, YouTube channelnya untuk informasi dari dunia pertanian. Nah, di sini saya akan menginformasikan sedikit mengenai yang namanya apa namanya ini ya? Ini alat untuk mengecek kemiripan yang ada di kita, misalkan nih di biasa saya nih menggunakan programnya Turnitin. Nah, ini menggunakan Flashport Turnitin. Turnitin ini adalah sebuah alat untuk mengecek kemiripan. Jadi mengecek kemiripan plagiat. Nah, jadi kita ini dilarang yang namanya plagiat. Nah, dimana dalam penulisan ini harusnya sih 15%, tapi mungkin untuk teman-teman S1 20% ditoleransi mungkin. Nah, ini untuk mahasiswa saya ya, ini adalah kemiripannya dia 12%. Tapi ingat, ini baru seminar seminar proposal aja, di luar dari yang namanya daftar pustaka. Pokoknya yang di deck saya males ngeditnya, seharusnya sih bab 1, 2, 3 aja yang saya turnitinkan, tapi saya males ngeditnya, jadi langsung saya dari ini judulnya, jadi kena juga judul, dan kemudian daftar pustakanya juga kena. Mungkin dia agak turun sedikit, 11 atau 10%. Nah, jadi di sini ada keterangannya. Kalau menurut dari kacamata saya pribadi, nah, misalkan nih di sisi jurnal Polinella ACID, misalkan dia 3% atau bahkan parahnya 5%. Nah, kalau menurut saya pribadi 3% itu dalam sebuah penulisan yang beribu-ribu kata itu sudah banyak sekali, guys. Nah, jadi kalau misalkan sudah 3% itu mungkin saya pribadi ini ada batas toleransi maksimalnya 3%. Tapi kalau misalkan dia 5% itu sudah terlalu parah. Teman-teman mengutip dari suatu tulisan itu, baik itu di jurnal maupun di buku, itu kalau udah 5% ke atas itu sudah terlalu parah. Nah, ini dia 1%, 1%, 2%, paling tinggi 1%, 1%, 1%. Nah, ada informasi yang harus saya sampaikan di sini. Jadi saya tidak akan mengajarkan Turnitinnya bagaimana caranya. Jadi saya hanya menginformasikan sedikit hasil dari Turnitin ini. Jadi di sini adalah identifikasi gulma di Tarakan Utara by Muhammad Saril. Ini belum jadi, guys, baru berjalan, baru dia mulai membuat. Nah, saya pengen tahu tulisannya dia itu sudah berapa persen kemiripannya dengan dia ngutip dari internet, buku, dan lain-lain. Nah, ini ada informasi yang harus saya berikan ke teman-teman. Nah, di sini saya gedein dulu ya. Wih, kegedean coy. Nah, di sini apabila misalkan ini kan berarti kan kalau dia kayak begini, nah dia berarti ini tidak pernah dikutip dari internet, buku, dan lain-lain yang ada di internet. Nah, apabila dia kayak begini, ini Sembodo 2010, berarti ini sudah ada tulisannya di internet. Nah, si mahasiswa ini hanya menambahkan kata unsur. Nah, ini kalau mahasiswa ini harus mengganti atau meresum kembali dari kata kompetisi sampai ke alelopati. Dari kompetisi sampai ke alelopati dia harus meresum kembali tanpa mengubah maknanya. Nah, entah kata aktif menjadi pasif, atau misalkan aktif itu kan memakan, dibalik aja jadi dimakan, bisa kayak begitu ya kan. Nah, jadi mengubah makna meresume tanpa mengubah maknanya. Jadi maknanya harus tetap tapi resumenya diganti. Jadi dia ini mungkin katanya ini dia akan hilang
Jadi dia tidak ini mungkin nih terlalu ya mengcopy paste. Nah kalau seperti ini kan ya ini kan ada kemiripan sedikit. Kemudian ini tidak ada, ini tidak ada. Ya kalau misalkan tujuan rumusan masalah ada, manfaat ada, itu parah betul. Nah ini masih acak-acakan. Nah kita masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Ini peta. Nah kemudian ini ya sedikit aja, tidak terlalu ya kemiripannya yang enggak separah yang si Sembudo tadi 2010, itu sangat parah dan harus diubah. Nah ini saya tanya kenapa ini dikuningkan, kan dia belum dicari pak. Oke, nah ini mungkin baru sedikit aja, ini tidak masalah, ini juga kuning belum dicari pustakanya. Nah ini sedikit aja, ini enggak masalah. Ini juga belum dicari, ini sedikit. Nah ini dia ngambil, ini kan ngambil. Nah ini contohnya, mungkin nih dia ini kan sudah ada nih si Surjani ya benar, Surjani tahun 87. Kita lihat ya Surjani itu siapa sih. Yang pasti Surjani bukan kakek saya ya, itu orang lain. Nah sudah ada, dia belum masukin Surjani. Oh ternyata dia belum masukin Surjani. Oh iya, belum ada di sini. Nah ini dia tadi yang saya bilang, dia meresume dari sebuah jurnal atau buku. Nah menjadi ya ibaratnya ya hasil resumenya, tapi tidak mengubah makna dari si buku tersebut. Nah ini yang lumayan agak parah nih, si menurut Everett tahun 81. Nah biru. Nah di sini di bab 3 kita langsung aja. Nah di bab 3 biasanya itu ada 2 versi. Nah biasanya ada nih di bab 3. Coba kita lihat di sini ada apa enggak. Kedetek apa enggak. Nah ini contohnya ya kan, ini masalahnya kenapa dia masuk kan di sini. Ini rumus, seharusnya sudah rumus baku, semua orang pasti menggunakan, nggak mungkin dia mengubah-ubah. Jadi kalau misalkan saya pribadi untuk di bab 3 biasanya untuk rumus, untuk rumus itu sudah tidak bisa diubah. Jadi kita bisa mungkin di sebuah program Turnitin ini masih kebaca dia kemiripannya dengan yang ada di internet, tapi menurut saya pribadi ini berkurang lah nilainya, karena ini kan sudah angka rumus-rumus ini sudah mutlak, nggak bisa lagi di otak atik. Nah makanya jadi sebenarnya nggak 12%, mungkin bisa berkurang lagi. Nah ini kemudian di daftar pustaka ini ada sebenarnya ini nggak termasuk. Jadi kalau mau mengecek similaritas menggunakan Turnitin ya ini hapus dulu. Nah mungkin yang bisa dicek itu bab 1, bab 2, bab 3 itu juga pengen tahu aja kemiripannya dengan yang lain. Sebenarnya dilepas di luar dari itu kita tidak mewajibkan. Nah tapi kalau misalkan mau lihat tahu apakah ini tulisan ini sudah ada dengan yang di luar sana, ya silahkan aja di bab 3. Kemudian di bab 4 di hasil dan di pembahasan ini yang utama. Kalau di pembahasan, kalau di hasil, nah kalau di hasil ini kan pasti kan hasil karya kita sendiri. Kalau di pembahasan kan itu ada beberapa yang ngutip dari tulisan orang. Nah ini harus diperhatikan, sama halnya seperti yang ada di bab 1 maupun yang di bab 2. Nah makanya ini harus diperhatikan dengan baik. Dan teman-teman, ini kemiripan yang ada di
internet itu harus maksimal 20%. Oke. Nah, bagi nanti saya akan memfasilitasi lah yang pengujinya. Saya akan mencoba untuk menggunakan Turnitin ini seberapa persen data yang sudah kemiripan teman-teman yang sudah kalian bikin. Oke, yang mau tanya silahkan di bawah ini. Nah, silahkan jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.